Salam sejahtera saudara, apa kabar? Kiranya saudara dalam keadaan yang baik dengan pengharapan iman yang tetap tertuju pada Tuhan. Hari ini kami mengucapkan selamat merayakan hidup bagi Bapak Yopi Polii, Bapak Oltor Nainggolan, Bapak Simpson Sitorus, dan Ibu Krisdelina Sitompul atas pertambahan usia kelahiran. Kiranya penyertaan Tuhan menyempurnakan sukacita saudara. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari lebih dulu kita berdoa. Kami kembali mendekat kepadamu ya Bapa, hendak merawat iman yang kami miliki ini, agar dipenuhi oleh titah-Mu dan diatur langkah hidup ini, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Kristus yang melaluinya kami berdoa. Amin. Firman Tuhan melalui kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 hingga 17 menyatakan, pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, Yusuf dihadirkan sebagai anak kesayangan Yakub, diperlakukan secara khusus dan berlebih daripada saudara-saudaranya. Namun nyatanya tak membuat ia duduk tenang di rumah ataupun diluputkan dari beragam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Di narasi firman Tuhan ini, saudara diperlihatkan dengan jelas akan ketertundukan Yusuf pada ayahnya. Kata "iya Bapa" yang diucapkannya adalah wujud sikap patuh tanpa berargumen apapun, tak menunda-nunda, tak menolak, apalagi membangkang. Bahkan saat menemukan informasi yang didapatkan dalam pelaksanaan tugas tak sesuai, ia tak berbalik pulang, namun justru pergi lebih jauh lagi. Meski ironi hidup menanti di hadapan, kata "ya Bapa" menjadi bukti dari kepatuhan total seorang anak pada ayahnya. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Yusuf dan Yakub adalah penggambaran relasi yang telah terbentuk antara Allah dengan kita. Respon kita terhadap setiap perintah Allah akan menentukan pilihan hidup kita. Dan pilihan itu menentukan pertumbuhan iman kita kepada Allah. Ya Bapa memang memperhadapkan kita pada proses hidup yang tak mudah. Namun di balik ya Bapa terkandung rahmat ilahi yang tak hanya untuk memastikan bahwa kita hidup dalam keadaan baik, tetapi juga yang menjamin akan masa depan kita sebagai pelaku dan pelaksana perintah Allah. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kembara iman saudara. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa Maha Kasih, kami berterima kasih untuk nafas hidup yang Engkau beri. Melaluinya Engkau melatih kami agar hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu. Kala kami akan berrutinitas mengerjakan hal yang masih Engkau percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, bentuklah hati kami ya Bapa di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar ketulusan dan kasih mendominasi seluruh hati dan pikiran kami, sehingga gumul juang dan jerih lelah kami menghasilkan buah yang seturut dengan kehendak kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat dan semangat berkarya saudara, jaga sehat, jaga sesama. Tuhan memberkati.